Hari itu, aku hanya berniat mengantar madu, memberi diskon kecil tanpa berpikir apa-apa. Tapi, yang terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaan. Diberi dawet dan rujak, dibayari makan tanpa tahu, pulang dengan senyum yang berbeda. Dari kejadian sederhana ini, aku belajar. Kebaikan tidak pernah hilang, rezeki tidak selalu datang dari arah yang sama, dan Tuhan selalu punya cara untuk membalas. Pagi itu, aku hanya membawa 1 botol madu, tanpa tahu bahwa hari itu akan mengubah caraku melihat rezeki. Pagi masih dingin, jalanan belum ramai. Langkah kecilku tapi niatku tak santai. 1 botol madu di tangan kanan ini bukan sekadar jualan, tapi niat berbagi. Teman lama kirim pesan lewat WhatsApp, "Mas, pesan madu 1 sederhana tapi mantap." Aku jawab pelan, "Siap, nanti ku antar." Tak ada firasat, ini awal yang besar. Kadang hidup dimulai dari hal kecil yang kita lakukan tanpa banyak mikir. Bukan soal untung, bukan soal rugi, tapi tentang hati yang mau berbagi. 1 botol madu, 1 niat baik. Langkah sederhana tapi terasa naik. Tak pernah kusangka hari ini kan jadi cerita tentang rezeki yang kembali lagi. 1 langkah kecil tapi penuh arti, dari hati memberi kembali ke hati. Bukan sekadar jual, bukan sekadar transaksi. Ini awal cerita tentang misteri rezeki. Motorku jalan pelan menembus pagi. Angin berbisik, hari ini beda lagi. Aku tak tahu apa yang akan terjadi, tapi hati ini terasa lebih damai hari ini. Rumah teman sudah terlihat dari jauh. Aku berhenti sambil menghela nafas yang teduh. Senyum kecil aku ketuk pintu perlahan, membawa sesuatu lebih dari sekadar jualan. Mungkin yang kita bawa bukan hanya barang, tapi doa yang kita kirim tanpa kita sadar. Dan mungkin yang kita lakukan hari ini akan kembali dengan cara yang tak pernah kita pikirkan. 1 botol madu, 1 niat baik. Langkah sederhana tapi terasa naik. Tak pernah kusangka hari ini kan jadi cerita tentang rezeki yang kembali lagi. Pagi itu biasa saja katanya, tapi ternyata Allah sudah menyiapkan cerita luar biasa. Kadang, yang kita kurangi dari harga justru ditambah oleh Allah dalam bentuk yang tak terduga. Madu sudah di tangan,
Transaksi pun terjadi. 100.000 rupiah nilai yang disepakati. Tapi hati ini bicara pelan tanpa suara. Kurangi sedikit tak apa, ini untuk saudara. 10.000 ku potong tanpa banyak pikir. Bukan karena kaya tapi hati ingin mengalir. Tak ada hitung-hitungan, tak ada rasa rugi. Karena sejak awal niatku memang berbagi. Kadang yang kecil justru jadi besar saat kita memberi tanpa menukar. Bukan soal angka, bukan soal untung, tapi tentang hati yang tak mau berhitung. Diskon kecil, hati yang ikhlas, yang pergi sedikit, kembali tak terbatas. Tak pernah tahu bagaimana jalannya, tapi selalu ada caranya menjaga. Diskon kecil tapi penuh arti, bukan kehilangan tapi investasi hati. Hari itu aku belum sadar sepenuhnya bahwa ini awal dari kejutan berikutnya. Temanku tersenyum hangat tanpa kata. Ada rasa cukup yang tak bisa dijelaskan logika. Lalu dia masuk dan kembali membawa sesuatu. Bukan uang tambahan tapi bentuk rasa itu. Dawet suji segar, warna hijau yang menenangkan. Rujak gobet sederhana tapi mengenyangkan. Aku terdiam, ini bukan sekadar balasan. Ini adalah bentuk kasih dalam kehidupan. Mungkin kebaikan tidak selalu kembali dalam bentuk uang. Kadang ia datang sebagai perhatian, sebagai rasa, sebagai kehangatan. Dan disitulah kita belajar arti cukup yang sebenarnya. Diskon kecil, hati yang ikhlas, yang pergi sedikit, kembali tak terbatas. Tak pernah tahu bagaimana jalannya, tapi selalu ada caranya menjaga. Aku pulang membawa lebih dari yang ku berikan, dan tanpa ku sadari, hari itu masih menyimpan kejutan lain. Di jalan pulang itu, semuanya terasa biasa. Tapi entah kenapa, hatiku tidak. Motorku jalan pelan tanpa arah tergesa. Langit pagi cerah, tapi ada rasa yang beda. Tak ada yang berubah, jalan tetap sama. Tapi hatiku bilang hari ini istimewa. Dawet di tangan kiri, rujak di belakang. Angin menyapa pelan, seperti memberi pesan. Aku tak mengerti, tapi aku merasakan ada ketenangan yang sulit dijelaskan.
Bukan karena uang, bukan karena benda, tapi ada rasa yang tak biasa. Seolah dunia berkata tanpa suara, lihat, hidup ini indah jika kau mau merasa. Jalan pulang yang tak biasa, semua sama tapi terasa beda. Langkah ringan, hati pun lega, seolah aku dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat mata. Jalan pulang penuh makna, tanpa tanda, tanpa drama, tapi dalam diam aku mulai sadar, hari ini bukan hari yang biasa. Ku pelankan gas, menikmati waktu, jarang sekali aku setenang itu. Tak ada beban, tak ada yang dikejar, hanya menikmati hidup yang mengalir benar. Kota yang sama, jalan yang sama, tapi sudut pandangku terasa berbeda. Mungkin bukan dunia yang berubah hari ini, tapi cara hatiku menerima semua ini. Kadang kita terlalu sibuk mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu hadir dalam hal kecil. Dalam perjalanan pulang, dalam hembusan angin, dalam hati yang tiba-tiba tenang, dan kita baru sadar bahwa kita sedang dijaga. Jalan pulang yang tak biasa, semua sama tapi terasa beda. Langkah ringan, hati pun lega, seolah aku dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat mata. Aku tidak tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, karena di depan sana sudah ada kejutan lain yang menunggu. Kadang, tempat paling sederhana justru jadi saksi cerita paling luar biasa. Perut mulai lapar, perjalanan hampir selesai. Kulihat warung kecil di pinggir jalan ramai. Nasi pecel Mbak Uji, tulisan sederhana, tapi entah kenapa aku berhenti di sana. Ku parkirkan motor, duduk di bangku kayu, suasana hangat khas warung kampung itu. Pesan satu Mbak pecel yang standar saja, tak ada yang istimewa atau mungkin belum terasa. Kadang hidup itu sesederhana ini, makan sendiri tanpa ditemani, tanpa rencana, tanpa ekspektasi, tapi justru di situ cerita mulai terjadi. Nasi pecel Mbak Uji,
hijau sederhana tapi terasa. Kunyah perlahan menikmati suasana. Hidup kadang cukup dengan rasa yang apa adanya. Orang datang pergi, silih berganti, suara sendok piring jadi harmoni. Aku hanya duduk diam menikmati, tanpa sadar takdir sedang mendekati. Tak ada tanda, tak ada petunjuk, semua terlihat biasa, semua terasa normal. Tapi di balik momen sederhana ini ada sesuatu yang sedang disiapkan. Nasi pecel Mbak Puji, tempat sederhana tapi penuh arti. Tak ada yang mewah, tak ada yang tinggi, tapi disinilah cerita mulai terjadi. Nasi pecel Mbak Puji, tempat sederhana tapi penuh arti. Tak ada yang mewah, tak ada yang tinggi, tapi disinilah cerita mulai terjadi. Saat aku masih menikmati suapan terakhir, seseorang datang, dan tanpa ku sadari, cerita ini akan berubah arah. Aku hanya duduk, menikmati suapan terakhir, lalu pintu itu terbuka, dan takdir masuk tanpa permisi. Sendok terakhir. Sendok terakhir hampir saja selesai. Aku duduk tenang tanpa curiga sedikit pun hari ini. Warung masih ramai, suara piring berdenting. Semua terasa biasa sampai langkah itu datang pelan-pelan mengiring. Pintu terbuka, seseorang masuk perlahan. Aku melirik sekilas lalu terdiam. Kok beliau? Hatiku mulai bicara. Butin Suroso hadir tanpa rencana. Bukan janjian, bukan direncanakan, bukan waktu yang sengaja disamakan. Tapi di titik itu, di tempat itu, dua cerita tiba-tiba dipertemukan. Pertemuan tak direncanakan, tapi terasa sudah digariskan. Di tempat sederhana, di waktu biasa, takdir bekerja tanpa kita rasa. Pertemuan yang tak disengaja, tapi membawa cerita luar biasa. Aku belum tahu apa yang akan terjadi, tapi hatiku bilang ini bukan kebetulan lagi. Beliau pesan makanan, duduk tak jauh dariku. Aku lanjut makan, tapi pikiranku mulai penuh. Kenapa bisa di waktu yang sama, di tempat kecil ini kami bertemu tanpa rencana. Hidup ini aneh tapi indah caranya, menyusun cerita tanpa kita tahu arahnya. Aku hanya diam, mencoba memahami bahwa sesuatu sedang disiapkan hari ini. Kadang kita mengira hidup ini kebetulan, padahal setiap langkah sudah diatur dengan sangat halus.
Siapa yang kita temui? Di mana kita berhenti? Bahkan kapan kita lapar? Mungkin semua itu bagian dari skenario-nya. Pertemuan tak direncanakan, tapi terasa sudah digariskan di tempat sederhana, di waktu biasa. Takdir bekerja tanpa kita rasa. Aku menyelesaikan makan, berdiri perlahan tanpa tahu bahwa sesuatu sudah terjadi di belakangku. Dan saat aku melangkah ke kasir, hari itu benar-benar berubah. Aku berjalan ke kasir, siap membayar. Tapi mbak itu berkata, "Sudah mas, tadi sudah dibayarkan." Dan di situ aku terdiam. Langkahku pelan menuju meja kasir. Tak ada yang aneh, semua terasa normal, seperti akhir. Uang sudah di tangan, siap untuk ku bayar. Rutinitas biasa, tanpa rasa yang bergetar. Berapa, Mbak? Tanyaku singkat. Dia tersenyum lalu berkata pelan dan tepat, "Sudah, Mas. Tadi sudah dibayarkan." Aku terdiam seperti waktu yang dihentikan. Aku berpikir siapa yang membayar. Hatiku mulai bergetar, perlahan sadar. Lalu Mbak itu menunjuk ke arah pintu luar, dan di situ semuanya terasa benar. Diam-diam dibayarkan, tanpa kata, tanpa pemberitahuan. Kebaikan itu datang tanpa suara, tapi terasa sampai ke dalam jiwa. Diam-diam dibalas, apa yang ku beri kembali tanpa batas. Aku tak meminta, aku tak berharap, tapi hari itu aku dibuat tersentuh sangat dalam. Ku keluar cepat, langkah mulai berlari. Kulihat sosok itu sudah menjauh dari sini. "Butin!" teriakku di tengah jalan. Suara yang keluar penuh rasa haru yang tertahan. Beliau menoleh, senyum kecil terlihat. Aku hanya bisa berkata, "Matur nuwun Bu, sehat." Tak banyak kata, tapi rasa ini dalam. Hari itu aku belajar arti kebaikan yang sebenarnya datang. Kadang Allah tidak langsung membalas dari orang yang sama, tapi Dia kirim melalui orang lain di waktu yang berbeda. Dan saat itu terjadi, kita baru sadar bahwa tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia. Diam-diam dibayarkan, tanpa kata, tanpa pemberitahuan. Kebaikan itu datang tanpa suara, tapi terasa sampai ke dalam jiwa. Aku berdiri di pinggir jalan, tersenyum tapi mata terasa hangat.
dikuatkan. Di atas motor itu, aku tersenyum sendiri. Bukan karena lucu, tapi karena hati ini penuh. Motor kembali jalan, tapi rasanya berbeda. Bukan karena jalannya, tapi isi di dalam dada. Aku tersenyum sendiri, tanpa alasan yang jelas. Tapi hati ini hangat dan terasa lepas. Tak ada musik, tapi suasana bernyanyi. Tak ada yang bicara, tapi hati ini mengerti bahwa hari ini bukan hari biasa. Ada cerita Tuhan yang sedang terasa. Kadang kita tertawa tanpa sebab, kadang kita diam tapi penuh harap. Dan di momen itu kita mulai sadar bahwa hidup ini tidak sekadar berjalan datar. Senyum di jalan pulang tanpa alasan, tapi hati ini penuh oleh kehangatan. Hari yang sederhana jadi luar biasa, karena aku melihat cara Tuhan bekerja. Senyum di jalan pulang sendiri tapi tenang. Tak ada yang kurang, tak ada yang hilang. Aku hanya merasa cukup hari ini, dan itu sudah lebih dari cukup untukku pribadi. Kupikir tentang tadi, dari awal sampai akhir, dari madu sampai kejutan yang tak terpikir. Semua tersambung seperti cerita yang utuh, tanpa ada yang salah, tanpa ada yang runtuh. Apakah ini kebetulan atau memang rencana? Aku mulai percaya semua sudah ada maknanya. Bahkan langkah kecil yang sering kita abaikan ternyata bisa jadi pintu kebaikan. Mungkin hari ini bukan tentang apa yang aku dapat, tapi tentang apa yang aku rasakan. Tentang hati yang akhirnya mengerti bahwa cukup itu bukan soal jumlah, tapi soal rasa. Senyum di jalan pulang tanpa alasan, tapi hati ini penuh oleh kehangatan. Hari yang sederhana jadi luar biasa, karena aku melihat cara Tuhan bekerja. Aku terus melaju pelan dengan satu rasa yang sama. Syukur, dan aku tahu hari ini akan terus kuingat. Semalam,
Aku duduk di rumah sakit, menunggu, cemas. Tapi pagi ini, Allah menjawab dengan cara yang berbeda. Semalam aku duduk di kursi yang dingin, menunggu kabar dengan hati yang tak ingin. Lampu putih rumah sakit terasa sunyi, waktu berjalan lambat dan pikiran pun pergi. Menunggu Buli terbaring lemah di ruang yang penuh doa dan harap yang tak terarah. Aku hanya bisa diam, menggenggam rasa antara takut dan pasrah kepadanya. Di tempat itu kita belajar satu hal, bahwa hidup ini rapuh dan singkat sekali terasa. Tak ada yang pasti, tak ada yang bisa ditahan selain doa dan harapan yang kita serahkan. Malam di rumah sakit penuh tanya, pagi datang membawa jawabannya, bukan dalam bentuk kata, bukan dalam logika, tapi dalam rasa yang menguatkan jiwa. Dari cemas menjadi tenang, dari takut menjadi lapang. Hari ini aku mengerti perlahan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang menenangkan. Aku pulang pagi itu dengan hati yang berat, tak banyak kata, hanya diam yang melekat. Tapi aku tak tahu bahwa di hari yang sama Allah menyiapkan jawaban dari semua rasa. Dari madu, dari diskon, dari rujak dan dawet, dari nasi pecel sampai kejutan yang tak terlihat. Semua seperti jawaban dari malam yang panjang, bahwa aku tidak sendiri dan selalu dalam penjagaan. Mungkin apa yang kita alami semalam adalah cara Tuhan melembutkan hati kita, agar hari ini kita bisa melihat bahwa rezeki itu bukan hanya uang, tapi rasa cukup, rasa dijaga, dan rasa tidak sendiri. Malam di rumah sakit penuh tanya, pagi datang
Aku akhirnya mengerti. Tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur. Aku duduk diam, mencoba memahami, menghubungkan semua yang terjadi hari ini. Dari malam yang sunyi di rumah sakit itu, sampai pagi yang penuh kejutan tak terduga itu. Satu persatu mulai terlihat jelas. Bukan kejadian acak tapi cerita yang selaras. Seperti puzzle hidup yang tersusun rapi, tanpa ada yang salah, semua punya arti. Bukan tentang kebetulan, bukan tentang keberuntungan, tapi tentang rencana yang berjalan perlahan tanpa kita sadari. Semua sudah diatur, semua sudah tertulis. Langkah kecil kita tak pernah sia-sia, sedikit pun habis. Yang kita beri tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berputar dan kembali di waktu yang tepat nanti. Semua sudah diatur dengan cara yang indah. Kadang kita tak paham, kadang kita lelah, tapi di akhirnya kita akan mengerti bahwa semua ini adalah bentuk kasih dari Ilahi. Madu yang ku antar bukan sekadar barang, diskon yang ku beri bukan sekadar pengurangan, dawet yang ku terima bukan sekadar minuman, dan nasi pecel itu bukan sekadar makanan. Semua punya makna lebih dari yang terlihat, lebih dari logika, lebih dari yang teringat. Hari itu mengajarkanku tanpa banyak kata bahwa hidup ini penuh rahasia cinta. Yang kita beri tidak pernah hilang, yang kita tanam tidak pernah sia-sia, dan yang kita jalani meski terasa biasa, bisa jadi sedang ditulis sebagai cerita luar biasa. Semua sudah diatur, semua sudah tertulis. Langkah kecil kita tak pernah sia-sia, sedikit pun habis. Yang kita beri tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berputar dan kembali di waktu yang tepat nanti. Aku tersenyum bukan karena semuanya mudah, tapi karena akhirnya aku mengerti. Hari ini bukan tentang kebetulan, tapi tentang rencana Tuhan yang sempurna. Hari itu, aku tidak hanya mendapat rezeki, tapi aku belajar bahwa setiap kebaikan pasti akan kembali. Jumat itu seperti hari biasa, tak ada rencana,
tak ada cerita. Aku hanya berjalan seperti biasanya, tanpa tahu hari itu penuh makna. Dari satu langkah kecil mengantar madu, dari niat sederhana tanpa ragu, sampai akhirnya aku mengerti hari itu bahwa hidup ini lebih indah dari yang ku tahu. Bukan tentang berapa yang kita punya, bukan tentang apa yang kita terima, tapi tentang hati yang mau memberi tanpa berharap, tanpa menunggu kembali. Jumat berkah yang kembali dari hati, memberi kembali ke hati, tak pernah hilang, tak pernah pergi. Kebaikan itu selalu menemukan jalannya sendiri. Jumat berkah yang kembali, tak harus sama, tak harus pasti, tapi selalu cukup, selalu berarti, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan hari ini. Aku belajar dari hari itu bahwa rezeki bukan hanya tentang sesuatu. Bisa berupa senyum, bisa berupa rasa, bisa berupa damai yang hadir di jiwa. Dari butin, dari teman, dari semua yang terjadi, aku melihat betapa indahnya hidup ini saat kita berhenti menghitung untung rugi dan mulai hidup dengan hati yang memberi. Jika hari ini kamu merasa lelah, jika hidup terasa berat dan susah, coba beri, meski sedikit saja, coba ikhlas tanpa banyak tanya, karena mungkin di balik itu semua Tuhan sedang menyiapkan cerita indah untukmu juga. Jumat berkah yang kembali dari hati, memberi kembali ke hati, tak pernah hilang, tak pernah pergi. Kebaikan itu selalu menemukan jalannya sendiri. Yang kembali dari hati, memberi kembali ke hati, tak pernah hilang, tak pernah pergi. Kebaikan itu selalu menemukan jalannya sendiri. Hari itu aku tersenyum, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku tahu aku tidak sendiri. Terima kasih ya Allah untuk Jumat yang penuh cerita dan penuh cinta.